Kalau orang udah terjebak, cuman doain lagi balik lagi. Artinya banyak orang tua yang pengen buru-buru anaknya nikah. Iya, tapi Anaknya nikah jadi apa adanya, pasangannya dapatnya apa adanya. Iya, Udah betul. gitu ketika dia dalam susah disalahin balik anaknya. Bener kan? Udah terima aja lah. Gitu. Iya, jangan. Apalagi kalau yang misalnya perempuannya, kalau misalnya dari keluarga traumatik kan memang ada pola hyper independence ya pada anak-anak tuh. Jadi kayak ya udahlah nggak ada laki-laki gue bisa hidup gitu ya, tipe yang gitu. Nah nanti kalau dapat yang nikah nih biasanya nih dapat yang di bawah dia superioritasnya, dapetnya yang submisif. Itu yang dulu kita sering ngomongnya kayak oh ini dapetnya yang mau kondo nih, nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Nah yang hal seperti ini yang kadang kita nggak antisipasi karena dia tidak punya konsep berkeluarga yang baik, tidak punya konsep relasi yang baik, akhirnya nyasarnya dapetnya yang penting bisa gua kontrol. Yang penting dia gak akan ngeganggu hidup. Tapi ternyata nikah sama parasit akan selalu menjadi masalah buat inangnya gitu. Kalau mau ngomong jahat ya Bang ya. Tapi ya hidup sudah banyak drama, tidak perlu ada drama lagi gitu. Tapi kalau yang datang memang ada yang kayak gitu. Ada pasien yang datang dan jadi persoalan karena pasangannya itu dianggap atau terlihat sebagai parasit. Banyak Bang, aku kan kadang bilang ya Allah dapet yang kayak gini ya. Aku bilang. Contohnya apa? Contoh kayak gimana? Misalnya, ada perempuan atau ada laki-laki datang dan seperti apa? Ada misalnya paling cukup sering ya perempuannya kerja karir women. Suaminya gak kerja. Tapi menuntut untuk istrinya itu memberikan semua penghasilannya buat rumah. Kenapa? Karena dia sudah merasa sebagai suami yang sangat bijaksana mengizinkan istrinya keluar rumah, yang seharusnya dia ngurus rumah tangga. Jadi kan gue udah sangat legowo banget nih. Padahal dia nggak ngapa-ngapain Bang di rumah. Mending kalau misalnya kita tukar, ya namanya keluarga kan kadang rezekinya ada yang dari istrinya, yang dari suaminya ya. Kalau istrinya memang lagi karirnya bagus ya suaminya bantuin di rumah kan gak masalah sebenarnya, kesepakatan pernikahan kan. Tapi ini di rumah masih pengen dilayanin, anak gak diurus, dia cuman diem doang. Tapi istrinya pulang harus jadi ibu rumah tangga lagi, harus beresin semua hal yang terjadi, isu-isu domestiknya harus diselesaikan juga. Jadi istrinya ngerasa kewalahan, udah kewalahan dia ngomongnya apa? Gak bersyukur ya kamu ya. Kayak ini orang ya bener-bener ya kalau bisa dikuras pakai Baiklin itu otak gitu ya. Tapi ya susah kalau orang udah mangkelnya gitu kan. Tapi si laki-laki ini merasa dia melakukan sebuah pengorbanan dan kemewahan kepada istrinya. Iya, betul. Gue ini mengizinkan loh. Iya loh, laki-laki mana yang mengizinkan istrinya karirnya lebih baik dari suaminya, bilang ya lu gak kerja. Oke. Nah ketika datang itu objektifnya apa? Objektifnya istrinya depresi karena merasa apa saya yang salah ya dok ya. Wah udah kena juga tuh dia berarti tuh. Iya sama kan, omongannya. Kan orang kayak gitu selalu membrainwash ya. Nanti membrainwashnya pakai nilai agama, nilai sosial. Terus begitu merendahkan. Kayak kamu tuh jadi istri tapi gak tahu kodratnya ya. Gila Bang kalau udah dengerin drama itu ya kayak ya Allah Tuhan mau mengeluh juga jadi malu karena ini hidupnya lebih berat dari aku. Kayak hidup aku udah kayak ya ampun Tuhan hari ini berat gitu ya. Tapi dengar cerita mereka tuh kayak oh enggak ada yang lebih berat, jangan ngeluh Tuhan, jangan dikasih sama plus-plusnya yang kayak gini. Tapi ketika dia datang sendiri atau sama suaminya? Kadang suaminya ikut nganter karena kan dia perlu cermin sebagai suami yang baik. Yang mensupport istrinya, yang sayang sama istrinya. Itu duduk udah gini dong pas dia cerita soal gini-gini, suaminya udah gini-gini dong kayak. Gitu-gitu. Atau kadang dia suka pede loh, dia bilang gini. Iya sih udah saya bilang dok, jangan capek-capek kalau kerja. Lah suaminya, istrinya kan melotot ya. Lah kalau gue gak capek kerja siapa yang nyukupin kebutuhan rumah tangga? Gak apa-apa insya Allah ada rezekinya kok. Ya kan aku bilang Pak, ya namanya itu cicilan rumah tangga sama tagihan sekolah kan gak bisa dibayar pakai cinta ya. Aku bilang kayak gitu. Jadi kayak dokter tidak percaya sama Tuhan katanya. Oh iya? Ada yang kayak gitu. Kayak dokter ini tidak percaya sama Tuhan ya, hidup tuh harus pasrah, harus ikhlas. Kayak oh iya Pak saya kurang imannya. Pasti abis dari konsul tuh di mobil diomong-omongin tuh. Ah itu dokternya gini nih, dokternya gini. Mungkin jangan lagi ke dokter itu ya. Itu benar-benar tidak beriman dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Kayak gitu. Tapi datang lagi dia? Istrinya. Istrinya biasanya kan aku kalau pasien-pasien tertentu yang menurutku urgent biasanya aku tinggalin nomor telepon kan. Jadi biasanya istrinya setelah minum obat tuh Bang kan biasanya kognitif foggingnya tuh berkurang. Jadi dia bisa berpikir dengan lebih jernih. Dia bisa punya antusias lagi dengan hidup. Nah barulah dia bisa berpikir jernih di situ. Karena kadang karena anak ini menjadi narsisistik kan sebenarnya ada part dari parentsnya ya, ada part dari orang tuanya. Jadi kadang orang tua ini juga ikut intervensi. Ya iyalah mantunya ATM. Dijaga dirawat baik-baik kan udah kayak harta berharga. Jadi ketika nanti ngomong mah kok gini-gini ya gak apa-apa itu emang kodratnya perempuan kayak gitu.